Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين وإن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول الله. Qala sallallahu alaihi wasallam aidan as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Hormati seluruh jamaah majelis ilmu ba'da subuh yang insyaallah selalu dalam lindungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini, sampai hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan, dan alhamdulillah pula sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dan petunjuk hidayah dari Allah, sehingga kita masih tetap istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan insya Allah akan dimantapkan dan ditetapkan dalam hati kita menjadi sebuah kepuasan dan kesenangan ketika kita berada di masjid yang dimuliakan Allah. Selawat kita kepada manusia yang agung dan mulia, Rasulullah Nabiullah wa Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta kekuatan iman kepada kita semua untuk tetap selalu dan senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah dan mengamalkan yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di bulan Rajab yang di dalamnya juga memberikan beberapa kemuliaan, dan Islam mencatat dalam sebuah sejarah ada peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab pada kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yaitu peristiwa yang tidak pernah akan terjadi lagi, yang hanya terjadi satu kali sepanjang perjalanan hidup di dunia ini, hanya pada satu orang makhluk Allah, tidak kepada nabi yang lain dan tidak kepada rasul yang lain. Itu ketika Allah memanggil seorang hamba Allah yang Allah cintai untuk menemui dan menjumpai Allah di tempat yang tidak biasa dan tidak terjamah oleh manusia, yaitu di Sidratul Muntaha. Hamba Allah yang dipanggil itu adalah Rasul kita yang kita cintai, yang setiap saat kita bersolawat kepadanya,
satu-satunya manusia di muka bumi yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau yang lain dipanggil tidak balik lagi, ini masuk balik. Kita lagi dipanggil dulu, tapi tidak balik lagi. Nah ini dipanggil oleh Allah, kemudian kembali lagi untuk menyampaikan risalah. Perjalanan ini tercatat dalam wahyu Allah. Perjalanan ini termaktub dalam Al-Quran, sehingga tidak diragukan lagi perjalanan ini adanya. Dia tidak diceritakan dalam sebuah hadis. Kalau diceritakan dalam sebuah hadis, maka itu adalah perkataan dari Rasulullah. Tapi ini diceritakan dalam Al-Quran. Surah Bani Israel yang pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Secara umum terjemah ayat tersebut adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang di sekelilingnya itu Allah berkahi, baik dari perjalanannya maupun setelah kembali dari perjalanan itu Allah berkahi sekelilingnya. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas samiul basir. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat apa-apa. Kalau kita lihat dalam kajian kitab tafsir, ayat ini, surat ini sesungguhnya mengandung makna yang sangat luas. Tidak hanya seputar perjalanan Isra wal Mi'raj saja, tapi sesungguhnya ayat ini mengandung pelajaran dan makna yang begitu luas kepada umat Muhammad. Makanya disebut di ayat itu alladzi barakna. Perjalanan ini mengajarkan beberapa prinsip-prinsip kehidupan beragama kepada umat Rasulullah di akhir zaman. Dan inilah yang disebut dengan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari berjalan sampai dalam perjalanan, kemudian pulang lagi dalam perjalanan, semuanya memberikan ilmu pengetahuan, semuanya mengajarkan sesuatu yang baik, sebuah keberkahan dari Allah kepada umat Muhammad yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Yang pertama, ceritakan dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari. Tidak diragukan waktunya perjalanan Isra Mi'raj ini adalah pada malam hari. Disebut malam hari itu adalah ba'da Isya. Setelah sholat Isya itu ba'da Isya itu disebut malam hari. Jadi ulama tidak bisa membantah dan tidak ada yang tidak sepakat bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu malam hari, bukan siang hari. Dan perjalanan ini adalah perjalanan suci. Diawali dengan kalimat Subhanalladzi, Maha suci Allah. Dengan mempertaruhkan kesuciannya, perjalanan ini perjalanan suci, bukan perjalanan biasa. Jadi bukan cuma sekedar jalan-jalan. Jadi Rasul itu dipanggil oleh Allah, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan suci, bukan perjalanan yang cuma sekedar santai-santai saja. Perjalanannya adalah sebuah ibadah. Oleh sebab itulah Allah jelaskan dalam ayat ini dengan memulai kalimat Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad hamba-Nya pada malam hari. Mengapa dipilih malam hari? Karena sesungguhnya sucian pada malam hari itu manusia lebih khusyuk dalam sebuah perjalanan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari daripada dibandingkan dengan siang hari.
tersebut di situ minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada rute perjalanan yang sudah diatur oleh Allah. Rasulullah tidak berangkat dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha langit yang ketujuh. Tapi dibuat rute perjalanan dari Allah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya yang memberikan nama kepada masjid di Mekah itu Masjidil Haram itu bukan penduduk Mekah, tapi sudah secara sah Allah yang memberikan namanya Masjidil Haram. Sehingga sampai hari ini namanya Masjidil Haram itu tidak pernah dirubah namanya. Itulah juga Masjidil Aqsa karena sudah tertera di dalam Al-Quran. Disebut Masjidil Aqsa, disebut Masjidil Haram. Kalau masjid itu Masjid Al-Qahar itu hilang, dirubah, namanya berubah, sepakat berubah masjid. Tapi Masjidil Haram tidak ada satupun yang mau berubahnya karena itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Perjalanan Nabi dibuat rutenya oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalaupun Allah ingin langsung melanjutkan perjalanan Nabi Muhammad itu tidak melalui Masjidil Aqsa, tentu sudah bagi Allah. Dari Masjidil Haram langsung saja ke langit. Tapi perjalanan itu tidak dibuat seperti itu. Dibuat perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak ulama mentafsirkan bahwasanya banyak makna perjalanan ini. Sengaja dalam Al-Quran itu ditulis secara termaktub bahwa perjalanan Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Allah ingin mengajarkan kepada Muhammad dan umatnya bahwa perjalanan suci, perjalanan menghadap Allah itu diawali dari masjid ke masjid. Untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, Rasul ingin menghadap Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha, maka diperintahkan Allah perjalanan itu melalui malaikat Jibril untuk rutenya dari masjid ke masjid. Dari dua masjid itulah baru dinaikkan Rasulullah, dimi'rajkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sebelum menghadap Allah, memang perjalanan kita ini harusnya dari masjid ke masjid. Rasul sebelum menghadap Allah, perjalanannya dimulai dari masjid ke masjid. Bukannya itu adalah mati baru ke masjid, menghadap baru ke masjid. Sebelum menghadap Allah ini dari masjid ke masjid itu adalah perjalanan kita. Perjalanan suci itu dari masjid ke masjid. Sehingga masjid ini menjadi satu fondasi kehidupan beragama dan kehidupan kita. Umat Islam tidak bisa dipisahkan dari masjid ke masjid. Makna pula yang tersirat di dalamnya, sebelum menghadap Allah Azza wa Jalla, ada dua hal yang paling penting dalam hidup ini. Bahwasanya kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah itu adalah kehidupan yang dimulai dengan asma Allah, kehidupan yang dimulai dengan kalimatillah dan diakhiri dengan kalimatillah. Dalam masjid, dalam masjid menghadap Allah. Kehidupan dari kalimatillah menutup kehidupan dengan kalimatillah lalu menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita hidup pertama sekali diawali dengan kalimatillah. Apabila lahir seorang bayi, maka azankan di telinga kanannya, dikomatkan di telinga kiri. Belum ada kalimat yang didengar oleh anak manusia ini ketika dia muncul ke muka bumi, tidak ada satu patah pun kalimat yang didengar kecuali kalimatillah. Makanya mengajarkan kita itu secepatnya. Boleh lama-lama, janganlah seminggu baru diazankan. Lamanya itu yang didengarnya. Dengar musik dulu, dengar yang lain dulu. Makanya secepatnya. Begitu anak itu lahir, paling jeda waktunya dimandikan supaya bersih dari petugas bidan kalau di rumah sakit atau dari siapa yang bertugas mandikan bayi, maka dia memandikan bayi. Setelah bersih mandikan bayi, maka langsung ada diazankan telinga kanan dan kirinya, sehingga dipastikan kalimat pertama yang didengar oleh bayi itu adalah kalimatillah tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pada mati sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Syahadat yang pertama dengan manusia itu adalah pada saat dia lahir. Makanya anak Islam ini tidak lagi nak maju syahadat masuk Islam.
Itu dia balik, syahadat dulu kau masuk Islam. Tidak. Anak orang Islam begitu lahir sudah disyahadatkan oleh orang tuanya. Dia sudah disyahadatkan. Nah, yang non muslim itu lahir dulu tidak disyahadatkan, makanya ketika nak masuk Islam dia baca syahadat. Anak itu lagi itu syahadatkan. Itu tidak pernah kan di depan kiai atau depan ulama baca syahadat. Itulah Islam lah gitu. Kapan kita pertama sekali mengucapkan syahadat? Dibimbing oleh kedua orang tua kita, dibimbing oleh ayah kita pada saat kita lahir, maka kalimat yang kita dengarkan adalah kalimat syahadat itu melalui kalimat azan dan iqamah. Dan yang diajarkan pertama sekali dari orang tua kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kerjakan sholat. Baru muncul gitu ini sebenarnya diajak lupa gitu, mari laksanakan sholat. Yang pertama sekali diajak dengan anak kita. Belum diajak berkebun, belum diajak apa. Tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Cuman saya kadang-kadang bapaknya ngajak tidak sembahyang. Ajak baik, anaknya lahir aja sholat, hayya 'alal falah, tidak sembahyang. Ini yang jadi masalah juga sebenarnya. Dimulai itu hidup ini dengan kalimat itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan itu yakin. Aku yakin waktu itu lahir dulu itu sudah diazankan, sudah diiqamatkan dan itu sudah disyahadatkan. Itu memulai awal hidup ini dengan kalimat Allah. Dalam tauhid yang kita mengawali hidup ini, tumbuh bersama kita dengan kalimat tauhid ini. Setelah kita tumbuh besar, setelah kalimat tauhid ini diucapkan pada saat kita lahir di muka bumi, maka dimulailah sunnah-sunnah Rasul itu ditampalkan kepada kita. Sunnah-sunnah Rasul itu dilekatkan kepada kita, yaitu mulai itu dari akikah. Makanya akikah itu seminggu jadi lahir. Kalau lahado, amun nak kate 2 minggu sudah lahir. Amun belum ada 3 minggu sudah lahir. Amun nak kate sebulan. Yo pas lahado. Jangan demoni. Banyak mengalami muni ke Tuhan. Awak ada mau nanti. Nah itu yang nak boleh. Sebenarnya lah duit hakikat. Cuma lagi beli motor, bro. Itu sebenarnya ada duit untuk ibadah. Tapi kalau udah nekat tadi belum terus. Sama jangan aku korban. Ada duit untuk korban sebenarnya. Cuman pas lari haji itu TV rusak, lagi beli TV. Berniat mula lebaran haji tahun depan aku korban kuda. Lagu kumpul duitnya. Lah tinjuk Tuhan rezeki. Didengar Tuhan doa kita nak korban itu langsung tinjuk rezeki. Sudah ya Idul Fitri kapan nak jual tanah murah. Urung boleh dek mati urung dek lanjut. Sebenarnya Pak, kalau kita maju kita ini bukan tak mampu, tapi tak istiqomah. Banyak yang gangguannya. Nak daftar haji sebenarnya ladur itu. Aku nak daftar pada haji. Buruk gara-gara beli tanah. Murah nih yang gak perlu PP tanah. Kamu naik haji itu terdepan baca daftar beli tanah nanti benar kalau bacanya iblis memang izin gitu. Izin iblis duit lah lupa. Belum tentu baju yang murah itu. Kamu daftar haji tahun depan baca. Oh iya gitu. Korban itu lah dulu. Karena aku korban. Udah tak beli ke motor. Beli motor dulu. Beli ke motor. Orang dulu korban uji pindinya. Tahun ada bagian siang udah mudah enak motor. Beli kalau udah. Beli motor. Ini agak sampai mati saya lagi baju. Aduh yang memang isi koma. Pokoknya isi koma aku sudah minta dengan Allah rezeki ini untuk ibadah. Apapun yang menggoda tetap ibadah. Nabung duit, nabung korban, nggak boleh duit 2,5 juta. Kawan apa ya duit aku tuh untuk korban. Beli kalau kudai untuk korban macam tahun nama itu memang niat aku nabung korban. Jadi walaupun mana dapat cat korban. So ini istiqomah dengan niat. Anu yang tidak istiqomah. Jadi kalau ngomong itu ini tidak mampu sebenarnya bukan tidak mampu, belum kalah niat. Sampai main hari itu belum kalah niat. Kalau kita tidak mampu sama kita sebenarnya mampu.
Tapi banyak yang lain yang itu bukan urusan dunia ini yang memang menggoda. Nah ini ayat ini mengajarkan kita hidup ini mulai dengan kalimatillah dan akhiri hidup ini dengan kalimatillah. Tidak cukup kita mulai hidup ini dengan kalimatillah. Kalau tidak mengakhiri hidup dengan kalimatillah, maka kita tidak termasuk husnul khotimah, kita termasuk su'ul khotimah. Kalau kita mengakhiri hidup ini tidak dengan kalimatillah, maka kita pastikan akhir hayat kita kaget. Kalau dulu begitu lahir yang pertama sekali kita dengar adalah kalimatillah, kalimat tauhid, kita pastikan kaget terakhir sekali kita hidup di napas terakhir kita itu yang kita sebut juga kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tak ganti kalimat lain. Baca dah kita nyebut itu kaget, right? Ampun lagi sehat nyebut itu mudah. Tapi ternyata tidak segala orang matinya nyebut kalimat tauhid. Ada yang tak sempat nyebut kalimat tauhid. Baik Ustaz, namun cuma nyebut la ilaha illallah kecil mudah. Iyo lah sehat main. Kadang-kadang belum sekarang baru sakit parah, ada keruan-keruan nanti. Oleh sebab itu, yang bisa menuntun kita dengan kalimat ini adalah ibadah kita. Ibadah keseharian kita, sholat kita sesungguhnya jadi bekal yang memudahkan kita menyebut kalimat tauhid ini di akhir hayat kita. Yang kedua, usahakan kita mati kita kaget minta dengan Allah, mati kita kaget di tempat yang mulia, bukan di tempat maksiat. Usahakan meninggalnya kita kaget bukan sedang maksiat tapi sedang ibadah. Namun kita mati sedang maksiat, baca buku nyebut ini. Mati maksiat, mampu bisa mati mana kesempatan la ilaha illallah. Yang selanjutnya pastikan kaget kita mati ini didampingi orang soleh. Entah itu anak kita, entah itu bini kita, entah itu kawan kita, entah itu tetangga kita, tapi yang mendampingi di saat kita sakaratul maut didampingi oleh orang soleh, pasti kita bimbing. Namun kita mati didampingi jabalan, mati kamu sekali tidak mau katanya. Oleh sebab itu, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati matinya itu di akhir hayatnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tempatnya adalah di surga. Untuk memudahkan kita kalimat ini di akhir hayat, maka jaga ibadah kita, jaga tauhid kita, jaga akidah kita, jaga ibadah kita. Insyaallah kalimat ini gampang. Bahkan kita belum mati, baru kesanggup dia itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru sanggup baik. Kepalanya. Sudah dekat sakaratul maut, maka orang itu tidak usah dibimbing. Biasanya langsung menyebut kalimat tauhid. Dia pun ada ibadah. Yang ibadahnya bagus, tidak usah dibimbing. Begitu dia sudah sekarang, dia sudah nyebut dewe. Ini mudah diajari, tidak nyebut. Begitu nyebut baik, kalau nyebut Allah ini. Diajari la ilaha illallah, masih tidak nolong. Ibadah semasa hidup. Ada lagi bimbing anaknya la ilaha illallah masih tak. Masih pakai baik sakitan. La ilaha illallah ini kan biasa masih. Ada juga nih kalau dibimbing dia nyebut dewe. Karena sakitnya sakaratul maut itu kata Nabi sama seperti kambing yang masih hidup di kulit. Sakitnya, panasnya sakaratul maut, gelisahnya sakaratul maut itu. Panas, gelisah dan semuanya ketakutan yang luar biasa saat sakaratul maut. Itu rasa ketakutan yang luar biasa. Dan ada yang bisa menenangkan batin seseorang itu kecuali dengan kalimat ilah. Makanya itu adalah macu yasin. Macu yasin bukan nyuruh ke dia hidup lagi, tidak nyembuh penyakit kita. Tapi macu yasin itu untuk memberikan ketenangan hati bagi orang yang dengar. Jadi wong yang sakit sakarat tadi dengarkan bacaan Al-Quran itu insya Allah menjadi tenang. Siapa yang hatinya menjadi tenang dibacakan Al-Quran? Kalau selama ini dia dekat dengan Al-Quran, kalau selama ini dia jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, dibacakan Al-Quran, tambah gelisah, tambah pening malah. Cobalah kita ini yang ibadahnya bagus, rajin baca Quran,
begitu dibacakan Quran ada tenang juga ya Allah, lemak juga dengar ayat Quran. Yang tidak pernah dengar Quran dibacakan Quran, apa menimbul? Makanya kalau orang mati itu sih memang ini memang jauh dari Al-Quran yang beribadah, tapi kuno juga macam. Nah, yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, begitu dia dalam keadaan gelisah, dibacakan Al-Quran, maka insya Allah kegelisahannya tadi akan tertutupi dengan bacaan ayat tadi, lantunan Al-Quran tadi, kembali dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya pada saat detik-detik ajal akan ditarik, kalimat terakhir yang disebutkan adalah kalimat La ilaha illallah. Kata Nabi, kalau ada saudara kita, keluarga kita yang sudah sekarat, jangan ditinggalkan. Tapi bimbing terus dia dengan kalimat Allah. Karena pada saat di akhir hayat itu, seluruh iblis berupaya dengan segala kekuatannya untuk menyesatkan umat Muhammad di akhir hayatnya. Tidak kita jenguk baik. Kalau ada kawan kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah sekarat, iblis hukum. Dimana kejenuhan baik. Nak nyesatkan umat Muhammad ini kalau matinya supaya matinya tidak dalam keadaan kalimat tauhid, supaya umat Muhammad ini mati dalam keadaan syirik. Kumpul. No kita yang masih hidup ini kita lawan. Kalau iblis membisikkan kalimat syirik di telinga orang yang sedang sekarat, maka keluarganya membisikkan kalimat tauhid yang tidak pernah berhenti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan putus, jangan ada kesempatan iblis membisikkan kalimat yang syirik dalam saudara kita. Makanya kita gentian la ilaha illallah. Soal diikutinya atau tidak, yang penting kita ucapkan kalimat ini. Karena kalau sudah sekarang kadang tak mampu lagi diikuti. Paling la ilaha illallah. Paling cuma dalam hati baik. Tapi kita pimpin ini supaya tidak ada kesempatan iblis untuk membisikkan kalimat-kalimat syirik di telinga saudara. Tapi pastikan dulu kawan dia sekaratnya nama belum, jangan kencang-kencang ini. Cengong. Demam semua dia tulis sulian dia tu nak tidur. Dia buat sekali coping lah hinaannya malah sekarat tu. Biasanya malah sekarat tu bukan dari ciri nanti. Sudah tu nanti dikendal. Sate, rendang, daging gelis, masih minta rendang, minta sate, lu sekarat kawan. Masih nak burger, kalau lu sekarat, namun lah sekarat dia tekan nelan air itu sudah ada mampu lagi nelan air itu. Videonya dia ciri lagi, masih ciri masih ngatong-ngatong macam. Oh, belum sekarang. Sekarang ini jangan ditinggalkan karena ini kalimat terakhir. Berbahagialah orang ketika dia mengawali hidupnya dengan kalimat tauhid, lalu ketika dia mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid. Ini mana yang pertama dijelaskan oleh para ulama, ada makna yang tersirat di dalam kalimat. Mulailah hidup ini dengan kalimat tauhid dan akhiri hidup ini dengan kalimat tauhid. Yang kedua, keberkahan barakna haulahu yang ada di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada perjalanan ini bahwasanya keberkahan itu hanya bisa didapat ketika sebuah pekerjaan dimulai dengan kalimat Allah dan diakhiri dengan kalimat itu. Di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, dari kalimat Allah ke kalimat Allah, segala perbuatan diawali dengan kalimat Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, mengajak kita pada umat Islam, pada hamba, pada umat-umat yang mengajarkan kepada kita. Kita bikulli amal bismillah. Mulai setiap perbuatan itu dengan bismillah. Makan pakai bismillah, nak pakai baju pakai bismillah, keluar rumah pakai bismillah. Bismillah itu waktu kuat nak minum pakai bismillah. Kalimat yang pendek tapi ini sangat besar pengaruhnya. Hadis menyebutkan setan itu makan bersama orang-orang yang makan dengan tidak mengucapkan asma Allah. Setan itu melok makan dengan ngomong yang makan tidak mengucapkan asma Allah. Maka kemungkinan banyaknya makan, orang yang makan banyak tapi tidak bismillah, maka tidak akan memberikan kekenyangan yang maksimal.
kuat sana itu makan banyak nian, apa terus pernah kenyang, rupanya makan barang kesepan. Karena keberkahannya tidak ada keberkahan dalam makannya. Maka dimulai dengan bismillah. Rasa haus itu akan lebih cepat, rasa haus itu hilang dengan mengawali minum dengan ucapan bismillah. Karena sesungguhnya yang menentukan haus, yang menentukan hilangnya haus itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dibacakan dengan kalimat bismillah. Awali hidup kita dengan kalimatillah dan akhiri perbuatan kita dengan kalimatillah. Ini mudah, tapi saro mudah. Kami berucapkan ini pendek, bismillah. Nah panjangnya dikit, bismillahirrahmanirrahim. Pendek, mudah. Tapi dikatakan mudah sulit. Ngapa sulit? Banyak lupa. Ada yang lalu kali makan lupa terus macam ini. Sudah makan, baca bismillah, lupa. Bukan saro, tapi lupa. Keluar rumah tadi baca bismillah itu, tidak lupa. Begitu keluar rumah, keluar kaki dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kepanjangan, bismillah, jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju, pakai bismillah. Tapi banyaknya kita ini lupa memang. Makanya tadi gampang-gampang sulit. Lah semudah itu baik itu banyak lupa. Tak macam aku mayangkan. Kalau seandainya kata Nabi sebelum makan bacalah surah Yasin, maka kemarin begitu. Tak kasar. Setiap nak makan nak minum disuruh baca surah Yasin. Wilang tidak, kita tidak disuruh baca salah satu surah sebelum kita minum. Cuma baca bismillah itu berupa terus. Cuma yang kita tidak lupa, yang lupa puasa Ramadan. Tidak, menit itu. Jam 5 dah pakai bismillah. Yang berbuka juga. Nah yang sehari-hari ini kita tidak lupa. Apalagi makan duhur. Apa? Lupa. Lagi ingat ke budak, ingat dia anaknya yang TKTP aku. Bismillah, lupa. Doa dia. Lupa. Nah tahu Nabi lupanya, tahu Nabi kalau lupa ini. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, kalau kau lupa makan lupa baca bismillah, maka bacalah doanya bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah dari awal dan akhir, kan lupa tadi. Tapi melupanya lama akhir, baca lagi. Baca bismillah fi aksihi wa qutadihi. Jadi bismillah yang dari makin sampai besok. Ini diawali dengan kalimat. Lalu yang selanjutnya diajarkan dalam Islam. Sungguhnya keberkahan itu hanya ada keberkahan itu ketika seseorang memulai sebuah pekerjaan dengan kalimatillah. Dan kalimatillah ini akan menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu dia sulit untuk diawali dengan kalimatillah. Makanya mau maksiat itu jarang pakai bismillah. Maling sendal jarang pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia pakai bismillah, langsung takut sama dosa dia. Beruk dia. Zina jarang pakai bismillah, berdoa dulu. Zina pakai bismillah dulu. Pakai doa Allah jadi benar syaitan. Tidak. Makanya kalimatillah ini biasanya akan menghindarkan kita dari perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk itu dia tidak akan diawali dengan kalimatillah. Jadi dengan kalimatillah. Ini baru makna bidal silhara dalam silhasa. Mana yang selanjutnya adalah kehidupan kita ini harus dekat dengan masjid. Nabi saja ketika ingin menghadap Allah dari masjid ke masjid. Oleh sebab itu umat Islam yang jauh dari masjid itu ada mengingkari sunatullah keislaman. Sunatullah keislaman kita ini dari masjid ke masjid. Seumur hidup baru sekali masuk masjid. Aku Islam.
Paling tidak sehari itu sekali, jadilah sehari itu. Maghrib, misalnya bisa ke subuh, jadilah sekali. Paling tidak. Yang paling bagus itu setiap waktu. Ada sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi itu, dia cuma sekali seumur hidup, dia ketinggalan sholat berjamaah di masjid sehingga dia sholat sendiri di rumah. Dia nangis nyeselin pekerjaan dia itu sampai akhir hayatnya dia nyesal karena pernah sekali meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini sahabat Nabi. Gitu, ada titung lagi ini kamu berjamaah. Tidak pernah nangis gitu. Tenang-tenang baik. Tidak semuanya kalau lagi tidak nangis. Sahabat Nabi begitu dekatnya dengan masjid. Makanya dalam hadis lain disebutkan kata Rasulullah, di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah di hari akhir ada tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Warajulun walaqam qalbuhu fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hatinya yang selalu merindukan masjid. Kita nanya dengan diri kita dewe, anda dah rasa rindu gitu dengan masjid? Anda itu memang rasa rindu, dapat jadi ungkapkan. Rasanya pengen dan ke masjid. Kalau kita pas nak ke masjid ada halangan, harus pilih rasanya. Ada kita mungkin sakit, mungkin aku udah baca ke masjid. Coba misalnya, terus main di rumah. Pas kita nak semayang tu dengar azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasanya sedih dan kita dah ke masjid. Kita sholat maghrib di rumah, dengar masjid. Aku lagi di masjid dengan pada kajian. Ada rasa malu dengan Tuhan. Hatinya terpaut dengan masjid. Kalau dah ke masjid itu dah Rasulullah. Nah ini dalam Nabi tawahi kawan, nak dibonceng tu masih darah. Di dalam masjid kan dibonceng. Maju sampai itu bonceng jemput pakai motor. Majulah. Ada snack dari masjid lagi, majulah. Kalah dia dari itu. Snack dah disiap ke di masjid, minum dah disiap ke. Masjid itu rumah. Padahal di masjid lebih nyaman. Di rumah kita sholat dah pakai AC, di masjid pakai AC. Di rumah sholat dah pakai ambal tebal, di masjid pakai ambal tebal, pakai AC di masjid. Sudah sembahyang tu minum, ada belum masjid, setiap sudah sembahyang dibagikan nasi kotak, masih tidak ke masjid. Di Palestina itu berada dengan nyawa ke masjid. Nak pergi ke Masjid Al-Aqsa itu antara hidup dan mati. Taruhannya nyawa pergi ke Masjid Al-Aqsa itu masih ramai mau ke Masjid Al-Aqsa. Amun bang sudah RS ini dibuat main itu kate lagi di masjid, dah mati masjid ini. Ada lagi masjid yang tempat kita ini yang pecah di Masjid Al-Aqsa itu. Taruhannya nyawa kan sholat di Masjid Al-Aqsa itu. Kan udah banyak korban lagi semayang di Masjid Al-Aqsa ditembak Israel. Taruhannya nyawa masih itu, masih Jumatnya masih ramai. Sholat 5 waktunya masih ramai. Dibatasi umur di situ. Yang boleh cuma yang tua-tua, masih yang muda-muda nih. Yang nyari jalan ke Masjid Al-Aqsa. Aku pikir orang Palestina ini luar biasa. Berhadapan dengan makhluk mereka datang ke masjid. Kita ini dekati yang malah pergi ke masjid. Lampu terang, masjid mewah. Yang nak merangi hati gitu di ke masjid, masih gitu dah ke masjid. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kalau kita rajin ke masjid, kaki mati, belum kita minta disolatkan di masjid, pengurus masjid sudah mengusulkan kita untuk disolatkan di masjid. Begitu tahu si fulan meninggal, kata pengurus masjid, bapak sih kita solatkan di masjid. Kalau dia tahu ini jamaah tetap Masjid Al-Quran, tapi jamaah tetap di masjid hati. Kata jamaah tetap mana? Tetap Al-Quran bukan? Hajirin bukan juga. Darussalam bukan juga. Miftahul Jannah bukan juga. Jamaah mana dia? Jalan ke Cinggu. Tapi kalau dia jamaah tetap di salah satu masjid, maka pengurus masjid pasti langsung usulkan sholat di masjid. Karena itu adalah
satu hukum yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau rajin ke masjid maka orang akan mengusulkan kita nanti insya Allah disolatkan di masjid. Kamu jarang ke masjid, maluan mati sembahyang di masjid. Seumur hidup dah pernah masuk masjid, begitu mati disolatkan di masjid, agak kaget jenazahnya memang. Kanjat kan, di mana ini kan? Oh ini masjid, jadi ininya. Kamu nih kalau ke masjid nak tunjukkan yang kamu kamu. Jenazah itu langsung kaget ketika disolatkan di masjid. Karena dia pernah nyinggung di masjid. Pernah kejadian. Ada yang meninggal, sudah pernah ke masjid. Sembahyang Idul Fitri bagi ke masjid. Sembahyang masjid jamaah lainnya, Jumat kita ke masjid Idul Fitri kita. Nyumbang tak perlu masjid ni. Mau masjid agak lama nyumbang. Begitu mati ini yang minta solat ke masjid. Jadi mengurus masjid, rumah berapa ni masjidnya. Tolong dia masjid. Ada yang kawan jalan tu sambil main-main. Sebenarnya main-mainnya itu benar juga. Ujinya kakek marah, dia dibawa ke masjid. Siapa tanggung jawab dia ngamuk pakai dibawa ke masjid. Sampai itu ada juga yang ngomong, cari tahu kalau urusan Islam bukan itu proses sholat di masjid lain. Ada juga yang ragu Islam bukan. Kalau 3 kali meninggalkan sholat Jumat bela terkurang-kurang munafik, apa seumur hidup dah sholat Jumat, apa dia lagi nampak? Nah ini habis begitu. Jadi ini makna sehingganya Allah perintahkan perjalanan Rasulullah itu minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak langsung ke langit yang ketujuh. Ini makna perjalanan Isra. Mi'raj. Apa makna yang besar dalam perjalanan Mi'raj? Makna yang besar perjalanan Mi'raj itu adalah ketika Nabi sambut oleh para nabi melalui 7 tingkat langit yang dilewati oleh Rasulullah. Artinya kemuliaan Rasulullah SAW itu melebihi daripada nabi-nabi yang lain, karena para nabi-nabi yang lain perintahkan oleh Allah untuk menunggu kedatangan Muhammad SAW. Dan oleh terbesarnya itu adalah sholat. Sholat ini ketika Nabi dalam doanya katakanlah berkeluh kesah dengan Allah, ya Allah, ada yang nanti aku tidak ada lagi, apa yang bisa dilakukan oleh umatku untuk bertemu dengan Tuhannya, untuk menyapa Tuhannya? Apa yang bisa dilakukan oleh umatku? Maka terjawablah ketika Isra Mi'raj, Muhammad, inilah amalan yang bisa menyampaikan umatmu kepadaku. Inilah amalan yang bisa membuatkan umatmu untuk berjumpa denganmu, kata Allah. Makanya disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kau lagi sholat itu, kata Nabi, seakan-akan kau melihat Allah, seakan-akan kau berjumpa dengan Allah. Kalau secara fisik kau tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat berjumpa dengan Allah, tapi yakinlah, kata Nabi, Allah saat itu ada di hadapanmu, dan itu Allah hadir melihatmu. Makanya sholat itu adalah salah satu komunikasi itu dengan Allah. Kalau kita ingin sampai berkomunikasi dengan Allah, kalau kita ingin menghadap Allah Azza wa Jalla, maka caranya adalah melalui sholat. Sehingga sholat ini menjadi salah satu tawasul utama dalam doa kita. Kalau kita nak minta dengan Allah itu, tawasul yang paling utama adalah sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Makanya sudah lazim pula itu ini, kalau sudah sembahyang itu berdoa. Kalau sholat itu menjadi tawasul utama doa. Bahkan diajarkan dalam fikih bahwasanya ada sholat sunat hajat namanya. Sholat sunat yang khusus untuk minta. Sholat sunat 2 rakaat dulu, sunat hajat 2 rakaat dulu, baru minta dengan Allah. Ini yang menunjukkan bahwa sholat ini tawasul doa yang pertama. Tawasul doa yang lain, yang kedua adalah baca Quran. Habis baca Quran, kita berdoa.
Tawasul yang ketiga adalah puasa. Salah satu tempat yang mustajabah itu adalah pada saat selesai makan sahur, di waktu sahur, kemudian pada saat selesai berbuka puasa. Tawasul doa, puasa. Tawasul yang selanjutnya adalah sedekah. Kita bertawasul dengan sedekah. Di sedekah kita berdoa. Tawasul dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat asmaul husna, zikir kepada Allah. Habis zikir kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kalimat tahlil 33 kali. Lalu selesai itu kita meminta kepada. Nah, yang pakam lagi ini adalah haji dan umrah. Tawasul doa setelah haji dan umrah. Habis tawaf kita berdoa, habis sa'i kita berdoa, habis tahallul kita berdoa, tawaf kita berdoa. Ini tawasul doa. Jangan sampai tidak galau. Sembahyang tidak, ngaji tidak, puasa tidak, sedekah tidak, apalagi haji umrah tidak niat. Berdoa, duduk di panci-pancian, di puskamling, semayang nedeng, masih tidak, ya Allah, tak ada rezeki, ya Allah, saronya hidup, ya Allah. Minta dengan Allah, kata malaikat, kata aturan udah ini, gitu. Ada cara minta. Ada yang tawasul banyak. Sudah sembahyang 2 rakaat, habis tahajud sembahyang 2 rakaat lagi, dia sholat hajat, baca Quran lagi, dia sejus, sudah baca Quran sejus. Dia zikir, habis zikir baru minta. Kata Allah, lu dah aku kabulkan doa hamba-Mu yang satu ini. Dia sujud menghadap kepadaku, dia solat, lalu dia baca Quran, lalu dia zikir. Setelah itu dia minta kepadaku. Aku yang dalam ngomong Kementerian Esmelindo ini alhamdulillah kaki-kaki undangan pada maghrib, undangan pada isya, sholat isya dulu jamaah di masjid ini, sudah zikir di masjid ini, baru ke rumah lo. Habis di rumah lo itu kita berdoa sama-sama. No, bagi malaikat, baca rombongan ini. Sudah sembahyang jamaah masjid, sudah zikir, sampai di sini berdoa. Ini isya, dia indah. Undangan pada maghrib. Begitu nak isya, azan di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambutan tuan rumah. Sambutan tuan rumah, kita pada tuan rumah untuk menyampaikan sambutannya. Begitu Pak, assalamualaikum, sambutan ini di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan sholat dari Allah. Puji MC, kita tunda sebentar ya. Tunda sebentar, bukan tunda sebentar, kita sholat dulu sebenarnya. Tapi tunda sebentar, habis itu tidak main-main. Sudah itu segerbong panjang serumah besar itu dah kaki sembahyang isya masjid malam itu. Sudah sembahyang berdoa terposat berdoa, Ustaz berdoa itu malaikat hati malu galau, termasuk Ustaz di hati malu. Tapi kan bagusnya kita dari masjid langsung kata imam masjid, habis dari sholat berjamaah ini jangan pulang ke rumah, kita langsung ke rumah si pulang karena dia berhajat untuk mendoakan. Tuh berdoa bersama di sana. Habis dari masjid seluruh jamaah tidak balik lagi ke rumah. Dalam keadaan masih belum batal wudu, baru sudah sholat berjamaah, baru berzikir, belum batal wudu, langsung ke rumah si fulan sampai di sana berdoa. Itu yang bagus memang. Kadang-kadang itu sedih, kadang-kadang itu pesimis karena dikabulkan Tuhan. Yang pertama, yang berdoa ini belum kalau semuanya bisa. Masjid kosong gara-gara rombongan itu. Kecil masjid. Tambah pula ada pula yang belum berdoa, tapi memang tidak ada semayang. Ada pula kejenguk yang berdoa, tapi memang tidak perlu usul kawan. Sampai doa sampai jenguk nyapi. Modal besar tuan rumah ni, lanjut makan minta doa lagi. Wong tu kalau syukuran minta doa lagi, tidak berharap sebenarnya dibantu apa? Yang berharap itu dibantu doa. Doa itu yang diharapkan Allah itu datang. Nah ini tawasul doa yang paling utama itu adalah sholat. Ini yang diajarkan Nabi, sholat. Komunikasi dengan Allah adalah sholat. Tawasul doa yang paling utama adalah sholat. Zikir yang paling utama adalah sholat. As-sholatul mudzikra. Sholat itu induknya zikir. Kalau kita ingin mengingat Allah, wa dzakara asma rabbih fasallah. Kalau kau mengingat asma Allah, maka sholatlah kamu.
itu adalah zikir mengingat Allah. Ini zikir itu panjang, banyak amalan yang panjang. Bertahu ilmu dari mana tetap amalan. Tapi tidak sembahyang. Kaki dulu. Kalau amalan yang pertama yang dihisab, yang dilihat oleh Allah itu amalan sholat, belum amalan yang lain. Awal yuhasabu yaumil qiyamati li'abdi sholat. Amalan yang pertama sekali yang akan dihitung oleh Allah di hari kiamat bagi hambanya itu adalah amalan sholat. Apabila sholat fardunya itu kurang sempurna, maka Allah perintahkan pada malaikat untuk melihat amalan sholat tawaddunya atau sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya banyak, maka jadikan kata Allah sholat sunnahnya itu menjadi penyempurna sholat fardunya. Makanya kita banyak di sholat sunnah. Sholat fardu kita yang kurang-kurang sempurna itu kata Nabi akan disempurnakan oleh sholat sunnah kita. Yang sholat sunnah, sholat fardu yang belum lurus, pakai sholat sunnah dulu, kawan nih katui ganti jangan dari sholat sunnah. Sholat fardu yang kawan yang belum sempurna, sholat sunnah. Inilah karena omongan tidak berilmu itu. Yang berilmu itu akan mengatakan bahwasanya sholat sunnah itu membantu kita menyempurnakan sholat fardu yang kurang sempurna. Makanya Allah itu setiap ada perintah yang fardu yang wajib akan diikuti dengan perintah sunnah. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada puasa fardu, puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Zakat itu sedekah yang wajib, disebut dengan zakat. Ada hitungannya wajib. Kalau tidak, dosa. Nah, kalau takut nanti zakatnya kurang sempurna, maka akan disempurnakan dengan sedekah. Kita puasa Ramadan ada yang kurang sempurna, maka puasa sunnah bulan Syawal 6 hari akan menyempurnakan kurang sempurnaan puasa. Tapi bukan berarti puasa sunnah itu pajak menutupi puasa Ramadan. Sampai sunnah yang baik itu menyempurnakan, berarti kurang sempurna itu kurang sempurna, bukan tidak. Sembahyang wajib tidak, sembahyang sunnah. Kayak gitu. Menyempurnakan. Saking sholat ini lebih utama, maka perintahkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anakmu itu sholat umur 7 tahun kata Nabi. Kalau umur 10 tahun dia belum sembahyang, pukul. Sampai sekeras itu perintah Nabi, saking pentingnya sholat agar kita untuk perintahkan anak kita sholat. Pertanyaan pertama kaget tentang anak kita, Pak. Bukan ditanyakan oleh malaikat di akhirat nanti, anak kau tamat mana? Malaikat dan tanya, tamat mana anak kau? Tidak, ditanya oleh malaikat, kenapa anak kau dah sembahyang? Malaikat dan nanya, anak kau gawe di mana? Gawe di mana anak kau? Tidak, malaikat menekan kita ngomong anak itu tentara ketakutan. Itu terang, woi ketakutan malaikat. Tidak, yang ditanya malaikat, anak kau sholat apa tidak? Tapi kenyataannya yang membuat itu ini salah. Kita ini lebih khawatir dengan anak itu tentang sekolahnya daripada sholat. Ada dulu datang ke rumah, Raisa nangis-nangis, bininya nangis, lakinya nangis. Kutanya ngapo, rupanya dia nyeritakan anaknya sekolah di STM situ. Sebulan tidak sekolah. Nangis banget tuanya gara-gara anaknya sebulan tidak sekolah. Dari rumah sekolah tapi tidak sampai sekolah. Kirim di gurunya surat, nanti berhenti oleh gurunya. Sekolah sekolahnya minta tolong ngurusin dengan nangis. Nangis anaknya udah sekolah. Banyak orang tua yang nangis anaknya udah sekolah. Tapi sampai hari ini belum ada orang tua nangis-nangis datang dengan aku anaknya udah sembahyang. Anaknya sebulan udah sekolah nangis. Aku tahu anaknya itu tidak pernah sembahyang. Lihat kamu anak dan udah sekolah sebulan nangis. Anak kau udah pernah sembahyang. Subuh seumur hidup tidak. Laki kau udah sembahyang udah sekolah nangis. Cengeng-cengeng itu. Ini artinya buat pelajaran buat kita, sholat ini penting. Maka yang pertama kita jadikan keluarga kita ini ahli sholat. Kata Nabi, kalau kau ingin hidupmu itu diperbaiki oleh Allah, perbaiki sholat. Karena sholat ini menentukan. Ingin hidupmu lebih baik, maka perbaiki sholat. Ingin hidupmu lebih bagus, baguskan sholat. Karena sholat ini adalah kunci yang pertama.
Inilah makna yang sesungguhnya yang disampaikan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Mana perjalanan hidup dari Isra lalu Mi'rajnya itu adalah makna ibadah yang utama, yang esensial dalam Isra Mi'raj. Barangkali karena waktu kita sudah habis, ya. Sampai di sini dulu penjelasan saya, walaupun banyak hal yang tersirat dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang sangat luas sekali, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, yang punya makna yang luar biasa. Tapi ini sekelumit makna yang mudah-mudahan bisa untuk kita pahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.